Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa sama bundamu saya, anak-anakku. Hari ini bunda akan selesaikan materi di semester 2 kelas 1 di tema 8 dengan judul peristiwa alam. Jadi di tema 8 halaman 100 kalian bisa, halaman 99 kalian bisa melihat bagaimana peristiwa alam, yaitu perubahan bumi, yaitu siang dan malam. Jadi Allah itu menciptakan siang dan juga malam. Ketika siang hari, matahari menyinari bumi. Nah, jadi ketika pagi hari itu matahari muncul, itu berarti matahari memancarkan vitamin yang biasanya kita berjemur, karena itu banyak vitamin D-nya. Jadi kita itu bisa membunuh matahari bisa membunuh kuman dan virus gitu. Ketika matahari sudah di atas kepala ketika jam 12, berarti itu sudah terik dan panas terasa. Berarti siang itu sangat terik gitu. Kemudian ketika matahari sudah terbenam, berarti malam hari gelap, udaranya gelap, dan cuacanya gelap, bukan udaranya yang gelap ya, cuacanya itu gelap, dan matahari sudah tidak ada, berganti dengan bulan dan bintang. Jadi ketika malam itu Allah memunculkan bulan dan bintang, sama dengan matahari itu ciptaannya Allah juga. Ketika malam hari, saat bulan dan bintang muncul, begitupun siang, mataharinya itu sudah terbenam, berganti malam, Allah menciptakan siang hari di belahan bumi yang lain. Ketika Indonesia ini malam, ternyata di luar negeri itu siang. Kenapa bunda? Karena matahari itu berputar. Ketika di Indonesia siang, matahari di atas, memang terbenam di sebelah bumi yang bawah, berarti dia mengalami siang. Seperti itu, karena matahari memutari bumi, karena bumi itu bulat ya. Jadi Allah menciptakan dua keadaan, yaitu siang dan malam secara adil. Jadi Allah aja sudah ngajarin kita buat adil ya bunda ya. Kenapa kita harus nggak adil sama orang? Nah, sama ketika kita belajar Pancasila, kita kan belajar Pancasila sudah sampai sila keempat kemarin ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sekarang belajarnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada siapapun, termasuk kepada binatang. Ketika binatang itu lapar, ya harus dikasih makan. Ketika kita sama teman, ya harus baik semua, nggak boleh ke teman ini baik, ke teman yang satunya jelek, nggak boleh. Sikapnya harus baik semuanya. Kalau kita punya makanan, berbagi ke semua temannya, jangan yang ini dikasih, yang ini enggak, kan kasihan gitu. Kalau bisa kita berbuat adil kepada semua makhluk Allah, seperti itu ya. Terus Bunda nyanyi dong lagu tentang alam. Bunda punya lagu, seperti kalian bisa dibuka halaman 102. Di sana ada lagu Ambilkan Bulan Bu, ciptaan Atema. Lagunya, ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan menderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap ya. Nanti kalian nyanyi sendiri di rumah. Jadi bunda tadi nyanyikan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu berbeda, ada tinggi dan ada rendahnya. Jadi diperhatikan. Dan selanjutnya, ketika cuaca itu cerah, siang hari itu cerah, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang diinginkan ya. Misalnya
kita bisa bermain, kita bisa membantu ibu untuk pergi ke pasar, bantu belanja, kita bisa untuk jemur pakaian karena cerah, kita bisa mencuci baju terus menjemurnya cepat kering. Kita juga bisa bermain di luar rumah, bisa bersepeda. Tapi kalau cuacanya lagi hujan, gimana Bunda, apa yang bisa dilakukan? Kita bisa membaca buku di rumah, kita bisa menonton TV, kita bisa bermain di rumah. Jadi ketika kegiatan malam siang dan malam itu bisa dilakukan saat melihat cuaca yang ada di luar. Jadi jangan memaksakan diri untuk bersepeda kalau hujan, nanti sakit. Seperti itu, belajar di rumah saja itu ya. Kemudian kalau cuacanya cerah, bisa main bola di luar juga nggak Bunda? Bisa, sama teman-teman. Kemudian ketika main bola itu kan harus ada lapangannya Bunda. Lapangannya itu biasanya dikasih garis kalau bolanya keluar. Ya, gimana caranya Bunda ngukur garisnya? Di halaman 106 ada materi pembelajaran tentang menggunakan alat ukur panjang tetapi tidak baku. Kalau yang baku kan kita pakai meteran. Kalau yang tidak baku, kita bisa memakai jengkal. Ini namanya jengkal ya nak ya. Jadi ketika misalnya Bunda ambil botol nih, botol ini berapa jengkal? Jengkal itu pakai tangan kalian, jangan pakai tangan temennya atau mamanya, jengkalmu sendiri. Nah, botol ini berarti satu jengkal setengah gini, satu jengkal setengah atau satu jengkal 3 jarinya Bunda ya. Satu jengkal 3 jari seperti itu. Kemudian selain jengkal apa Bun? Langkah kaki. Nah, jadi bisa diukur menggunakan langkah kaki kalian. Ini misalnya kaki kalian ya, kaki ini ya, anggap saja tangannya Bunda kaki 1, 2, 3, 4, satunya lagi 1, 2, 3, 4 sambil jalan ya. Jadi misalnya rumahku berapa langkah kaki ya? Masjid itu berapa langkah kaki ya? Gitu. Kemudian hasta itu pakai siku ini, tangan ya pakai hasta. Berapa hasta ini? 1, 2, 3. Nah, selanjutnya setelah hasta apa? Depa itu tuh pas kalian mau senam tangannya direntangkan, itu namanya depa ya. Jadi aku sama teman-temanku itu jaraknya 1 depa Bunda kalau mau senam gitu, bilang sama mama bisa gitu ya. Kamu jaga jarak, iya jaga jaraknya 1 meter atau 1 depa gitu. Jadi tadi 4 alat ukur yang tidak baku ya. Tadi apa saja? Yang pertama jengkal, kedua langkah kaki, plak gitu. Yang ketiga hasta, pakai hasta ini ya, hasta. Kemudian depa atau 2 tangan yang direntangkan ya. Jadi ada 4 alat ukur. Jadi nanti kalau kalian di rumah, mama mau ukur meja mah, ya meja mama itu berapa jengkal tanganku ya ma ya gitu. Diukur sendiri, bisa pakai papa, kamar papa itu berapa langkah kakiku ya gitu. Kira-kira lemari itu berapa hastaku ya ma ya gitu. Wah, ayo deh kita buat rumah kita ini jarak ruang tamu sama ruang kamar kita berapa depan, dihitung sama Dede ya. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah. Mungkin materinya sebenarnya banyak karena sudah Bunda kulas di awal pembelajaran kemarin, seperti hitung susun dan juga kegiatan yang ada di rumah, dan juga banyak kegiatan atau materi lain yang sudah Bunda singgung di awal pembelajaran. Jadi Bunda nyatakan ini adalah materi terakhir ya. Maaf. Jadi ini materi terakhir yang Bunda ajarkan. Jadi nanti ketika ada tugas dari Bunda, semoga nilai tugas-tugasnya dikerjakan dan nilai rapotnya berhasil dengan baik dan tuntas semuanya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.